Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri rumput, Udah, duri yang itu akan 17 dihasilkan sudah dan selesai. seterusnya. Hidupmu Ya, itu sudah 17 dan sampai seterusnya. selesai. Kalau mau lagi Ya, 18. Baca nggak ada di situ. Nah, dengar ya. Sejak itu manusia sudah tinggal di dalam ketakutan. Sejak Adam dan Hawa ada ketakutan, ada kecemasan, ada dosa, ada saling membunuh. Sejak itu terjadi. Oke. Dan makanya saya katakan tadi, Udah stop, Bang. Anda semua udah manusia, Anda udah apapun jawab, kan? agamanya, ada dalam dosa. Oke, Anda udah termasuk Kristen. jawab. Oke, Jadi Anda silakan. udah menjawab, nanti Bang Juma yang counter ya. Jadi jawaban Ya, oke. Anda, dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Anda menjawab Kejadian 3:17. Itu Bang Juma jawabannya, Bang Juma. Nyambung kagak Bang Juma tuh? Silakan. Bisa enggak? Itu bukan dosa waris, Bung. Ya. Itu kan menurut Anda. Menurut Loh, Anda itu jangan menurut bermaksud Anda tiap itu kali. ada dosa waris. Yang dikutuk di sana siapa? Seluruh bumi, bahkan keturunan Adam akan bersusah payah. Di dalam kejadian selanjutnya, kalau Anda cerdas, kejadian 5 sangat jelas dikatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu diberkati dan diberi nama kemudian manusia kepada mereka. Bukan berarti Bang Juma, bro, bukan berarti orang yang berdosa tidak bisa diberkati. Jadi Anda jangan ambigu Loh, dong. bagaimana Artinya, ceritanya Anda mengatakan, dengarkan, bagaimana ceritanya orang yang diberkati mewariskan dosa? Juma boleh saya jawab? Sebentar Bang. Sebentar. Dalil Anda patah ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena Kenapa engkau patah? mendengarkan Tadi- perkataan istrimu, karena engkau Tadi- mendengarkan tadi- perkataan istrimu dan Bang memakan Andi. dari buah pohon Tadi- yang telah tadi- kuperintahkan kepada, jangan makan padanya, maka terkutuklah tanah. Yang terkutuk tanah. enggak, ini tolong jangan diganggu yang lain dulu. TikTok dulu aku dengan Oke. Juma ya. Nah, Tolong mana jangan diganggu pengakuan Tuhan bahwa keturunanmu akan di mana pengakuan Tuhan bahwa keturunanmu akan mengalami dosa waris? Di mana tuh? Juma, saya mau jawab ya. Sebentar Bang, sebentar ya. Dalilnya ya, Yang tadi jangan saya sampai bilang, kau jualan obat di juga. mana ayatnya? Iya, Tadi silakan. kan bilang di mana ayatnya, dalilnya. Yes. Ini Roma 5 kan saya bilang tadi. Ini Roma 5 ayat 19. Itu bukan yang saya minta Jadi, pengakuan Tuhan. Dengar Hey, dulu. Ini hey. semua Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nenekmu. Kalau kamu punya kitab 1 Korintus 11 nomor 17 Paulus mengaku, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Kau mau apa? Hebat mana kau dengan Paulus? semua. Ayat mana itu? Ayat mana? Ayat berapa? Ayat berapa kamu ngomong? Kitab sendiri nggak tahu. Ayat berapa? Loh, kitabmu sendiri yang mengatakan Paulus mengakui bahwa dia berbicara bukan atas perintah Tuhan. 1 Korintus 11:17. Oke, buka. Ini saya jawab dulu yang tadi ya. Roma 5 ayat 19. Nggak usah kau bawa itu, Bung. Nggak usah kau bawa. Jangan kau bantah firman Tuhan dengan perkataan Paulus. Perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Jangan semua orang telah menjadi orang berdosa. kau Demikian membantah pula firman oleh Tuhan dengan ketaatan karangan satu orang, Paulus. semua orang menjadi orang benar. Nah, ini ayatnya. Jadi Ya, kalau kamu tanya, itu mana firman dosa Tuhan waris? atau perkataan Karena Paulus? ketidaktaatan dari Adam, semua menjadi berdosa. Kristian, itu perkataan Paulus atau perkataan Tuhan? Apa? Perkataan Tuhan itu kan semua. Oh, jadi kau sudah menuhankan Paulus gitu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu Paulus gitu maksudnya. Jadi kalau Nabi Muhammad kalau ngomong itu bukan firman Tuhan. Lah, dia mengatakan bahwa itu firman Tuhan, ada pengakuannya. Nah, sekarang sama. Paulus enggak. Paulus mengakui 2 Korintus 11 nomor 13. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya sebagai bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh. Ayo, Bagaimana tuh? Lihat konteksnya, Bro. Lihat konteks lagi. konteks. Oh, banyak cerita. Udahlah, kamu belajar dulu. Tunggu, Suma. Nah, Bang Handi silakan. Akhi Sidik. Saya lihat dulu. Standby dulu. Ini Pak Ya. Nathan lebih nyambung dari Anda. Anda lebih Silakan, nyambung dari Pak silakan. Nathan. Silakan. Saya ini dulu. Saya dulu
bikin kopi dulu, Am. Ya. Cuma Kembali ke topik dulu. Sebentar dulu Pak Kris. Udah, kau belum bisa, belum layak. Yang lain silakan. Pak enggak 1 Christian. Korintus berapa tadi? Udahlah Pak Christian, kamu 2 Korintus 11:17. Silakan lanjut Enggak dengan yang apa-apa. lain. Saya lawan Juma enggak apa-apa. 2 Korintus 11:17. Juma juga ilmunya ngarang kok. Kamu tuh tahu dalil kitabmu melalui saya loh. Kamu ilmunya Tuyul. ngarang. Saya udah bilang tadi, kamu Yang nunjukin dalil aku loh, Tuyul. kamu bukannya mengeksegesi, Dia mulai tapi kamu kaget, kan? mengeksegesi. Saya bacakan Kamu itu deh, saya bacakan memakai- deh. Saya memakai bacakan pola ya. pikir kamu, Saya terus bacakan biar menafikan kamu paham. Alkitab. Saya bacakan, diam dulu, saya bacakan, diam dulu, saya baca, diam dulu, saya baca, diam dulu, saya baca. 2 Ya, Korintus satu. 11 nomor 17. Tunggu saya Apa? buka dulu. Dia lo buka, mau buka celana. Kita Ya. menghargai semangatmu, saudara Christian. Sayangnya Ya. ilmu Anda masih Ya, saya Masih bacain jauh. ya. Oh, saya bisa Ap- tantang kamu. Ya dengerin. Apa yang aku Ya, saya katakan, aku mengatakannya bukan. Sebentar, saya gedein lagi lambarnya nih. Bukan sebagai 2 Korintus berapa seorang. tadi? Dah, nggak hafal dia. 17 nomor 17. Nanti gua sebutin. beginilah kalau andai kau dekat di sini kusuntil bibirmu, bro. 2 Korintus 11:17. Ya kamu sendiri yang baca deh. 11-17 ya. Ya, 4 angka. 2 Korintus 11:17. Coba baca sendiri deh. Tunggu sebentar, sabar. Berapa hari? Oke. Saya sudah dapat. Kuulangi lagi. Jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena Artinya banyak orang yang bermegah secara udah duniawi, aku juga bermegah juga. cukup. Nah, Nah, oh, nggak apa? bisa. Ayat Alkitab harus baca semua. Oh ya udah, silakan pakai 2 tahun setengah baca semua. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun akan berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka... ini jadi gini. Ya, lawan Ayat sendiri ini. Pak, dilawan. Ya, ayat ini lagi berbicara kepada orang-orang yang dia injili, orang-orang yang di luar orang-orang Ibrani. Jadi kalau dia lagi menginjil orang Yunani. Jadi kalau dia menginjil kepada orang Yunani, dia harus seperti orang Yunani karena harus ikut tradisi mereka. Kalau enggak bisa diterima, bro. Makanya dia berkata, aku tidak berkata dengan firman. Enggak usah pakai firman dulu. Pakai kata bergaul dulu. Kata pergaulan Oh, tadi pakai dia rumah 3 nomor 7 ya. Pakai Aduh. rumah 3 nomor Bro. 7 gitu. Jadi Sebentar. begini, Pak Christian dengerin dulu, Pak Christian. sama Dengerin kayak gini. gantian dong. Kamu udah panjang loh Sorry. tadi. Kamu udah Saya panjang mau- tadi, Bro. tunggu, Dengerin tunggu, dulu. Dengerin Dengar dulu. Pak, dengar dulu. Iya, Sekali kamu aja, tuh udah sekali. panjang. Terakhir. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya sama saya misalnya mau menginjil kamu misalnya, kamu orang mana? Kamu kayaknya Celebes tuh orang ini Sulawesi ya. Nah, artinya saya harus jadi seperti orang Sulawesi dulu. Saya harus belajar dulu tradisi kalian supaya aku diterima. Baru saya mengajarkan apa yang saya yakini supaya orang itu bisa terima. Begitu. Jadi, iya, Ini iya. konteksnya seperti itu, bro. Jadi Di sini kalau memang- Paulus, apa yang dikatakan Paulus ini menurut firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Ya, itulah saya bilang kan. Jadi semuanya apa yang tertulis Jawab dalam- saja. Jadi gini. Di sini Paulus Orang-orang yang berkata, menulis dengerin menulis dulu, kitab suci ini, dengerin dulu. apa? Di sini Paulus berkata, apakah menurut firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Ya di sini kan dia udah bilang tadi, ini bukan menurut firman Tuhan. Dia Ya terus udah, terang, berarti Paulus apa yang jujur. disampaikan bukan firman Tuhan. Selesai. Ya ini Paulus jujur katakan. Ya jujur, ini kan memang dia- jujur. Gini, Jujur, siapa yang Ya. bilang dia bohong?
begini, dia lagi bergaul, misalnya gini, saya lagi ke tempat kamu, saya harus Ya pakai bahasa udah, kamu saya dong, supaya saya paham. bisa diterima. Masa saya datang, Iya. misalnya saya pakai bahasa Jawa, kamu belum nih orang nantangin pada apa gimana gitu kan? Nah, Iya. makanya di sini dia pakai bahasa gaul, dia harus mendekat dulu Bahasa gaul. supaya diterima dulu dong. Bahasa Ya, gaul. ya masa langsung ngomong, masa langsung ngomong dakwah? Ya, Ya nggak setelah mungkin, lewat. orang nggak bakal terima bro. Sama Iya. waktu Islam masuk ke Indonesia kan. Jadi kalau dia ke Sulawesi, Paulus dengerin. Jadi kalau dia ke Majapahit, Sulawesi, apa memang jadi langsung masuk? Nggak bisa. jadi dia kalau ke Apa Sulawesi, Pak berteman Christian, dulu. dia berkata, aku mengatakannya bukan firman Tuhan ya, betul ya? Ya, nggak semua. Ya. Jadi surat Paulus bukan firman Tuhan ya? Oh, gini, makanya saya bilang Ya, begini lagi, begini lagi. Nah, makanya saya mau jelaskan. Begini lagi. Kan kamu bertanya, saya harus jawab dong. Jadi begini. Begini. Jadi apa yang diilhamkan Allah, ya kan? Mereka orang-orang yang untuk dipilih mengajar. Tuhan. Iya, diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menginsafkan Saya ngajarin orang dan kamu loh, ini saya orang ngajarin kepada kamu segala loh ini. kebenaran. Nah, jadi begini. Jadi semua apa yang tertulis ini bukan semuanya firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah diakui Bang jadi- Juma? Tidak semua firman Tuhan udah diakui. Udah selesai. Yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ada kan kata-katanya Rasul Paulus sendiri. Oh iya. Tapi dia menceritakan, menjelaskan apa, bagaimana Ini belum kelihatan, tunggu ya. bagaimana dia mempraktikkan Udah. Kita udah untuk paham. mendapatkan Iya, jiwa. kita udah paham. Bagaimana dia bisa menginjil ke negeri orang. Iya, kita sudah paham. Bukan firman Tuhan. Makanya Nggak usah cari kitab kita pembenaran. ini, Udah. Sebagian bukan pembenaran, sebagian kitab ini berbicara tentang Iya, Paulus pengalaman hidup dia berkata. dengan Tuhan seperti apa, itu dia ceritakan. Paulus berkata bukan firman Tuhan. Udah selesai kan tadi? Bukan, kan? bukan yang ayat ini. Iya, yang katanya Tidak ini. semua, makanya saya bilang. Iya, Makanya tidak saya semua. bilang, Siapa setelah bilang? dia Ya udah. sudah masuk, nih dia sudah diterima, baru dia kabarkan Injil, dia Oh, ceritakan berarti- tentang siapa Tuhan Yesus. Iya, Itulah firman Tuhan. Iya, jadi tidak semua firman Tuhan kan tulisan Paulus. Ini memang tulisan manusia kan? Iya, ya udah selesai. Kenapa? Iya, kenapa? Udah selesai Ya kan? sama. Memang Al-Quran tulisan siapa? Tulisan manusia. Ya sama. Terus sumbernya dari mana Al-Quran? Ya sama. Kamu sudah jawab, kita juga sama. Sumbernya tentu dari Tuhan yang menuntun dia melalui ilham. Waktu Paulus dalam penjara ada Tuhan menuntun dia dalam penjara. Ya, buktinya dia berdoa apa sama dia cuma menyanyi aja runtuh di penjara. Waktu di dalam penjara Paulus Itu pun ada dia lari. waktu Paulus dalam penjara ada Tuhan ke penjara menuntun dia. Siapa Begitu. maksudnya? Gimana? Paulus kan pernah di penjara 2 tahun. Dia menulis surat. Apakah ada Tuhan menuntun dia dalam penjara? Lah iya dong. Tuhan itu kan omnipresent, omnipoten. Jadi Tidak Tuhan masuk dibatasi oleh ruang dan waktu. jadi Tuhan masuk penjara. Ya aduh, Tuhan itu maha hadir bro. Kalau nggak maha hadir dia bukan maha kuasa. Ngapain masuk dia sebut penjara. Tuhan nggak maha kuasa? Tuhan masuk penjara pasti di Tuhan masuk Bukan Tuhan penjara. yang masuk penjara. Aduh, Loh. si Sandy kamu parah banget pemahaman kamu ini. Konyol banget. Dangkal. Katanya omnipresent. Tuhan itu Tuhan orang Kristen ya. Dia itu maha hadir, maha kuasa. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibatasi karena dia maha kuasa. Yesus maha Dia bisa kuasa. hadir di mana saja. Yesus maha kuasa nggak Pak? Pak Dia Christian? Yesus maha bisa kuasa nggak? hadir. Di seluruh negara dia ada bisa. Yesus maha kuasa Maha nggak? kuasa. Yesus maha kuasa nggak Yesus? Oh iya jelas. Oke, baik. Alam aja dia bisa. Baik. Alam aja dia perintahkan. Iya kita udah. tuh. Apa yang dikuasai Yesus waktu umur 1 hari? Maksudnya? Waktu Yesus umur 1 hari apa yang dia kuasai? Jadi begini, kamu paham nggak Yesus jadi manusia itu kenapa? Katanya maha kuasa. Katanya maha kuasa. Gini. Kamu paham nggak? Gini bro. Kalian karena nggak tahu, kalian Yesus ketawa, nggak apa-apa. maha kuasa gimana Tapi karena pula? kalian Bon arah dia bodoh. nggak tahu berbuah apa Saya tidak. kasih tahu Gimana? kalian, ya. Yesus lapar. Yesus itu datang jadi Makan pula, manusia. tidur pula di atas perahu. Loh kok Tuhan tidur? Gimana sih? Dengar dulu, Itu tidur firman yang jadi manusia. satu-satunya Kalau dia bukan jadi yang manusia, berkeyakinan tentunya Tuhan dia tidur tetap hanya Tuhan. Kristen.
Satu-satunya Tuhan yang pencipta kok tidur hanya Kristen, Dek. Hanya Kristen. Loh kok Tuhan tidur di atas perahu pula? Waduh, gimana Lapar nih? ya kan? Kan tidur. Lapar pula. Alkitab mencatat bro bahwa Yesus datang firman yang telah menjadi manusia. Kalau dia nggak bisa tidur bukan manusia itu namanya Waktu bro. dia Pak Christian, waktu dia menjadi manusia dia maha kuasa nggak? Dia membatasi kan dia bilang di Filipi 2. Saya tanya, dengerin pertanyaannya. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? Ya ini saya mau jawab Filipi 2 dia mengosongkan dirinya yang setara dengan Bukan Allah. itu yang saya pertanyaannya. Waktu kalau dia menjadi menjadi manusia, bahkan beda, apakah dia maha kuasa? Saya ulang ya. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? A, maha kuasa. B, tidak maha kuasa. Dia maha kuasa. Oke, Tetapi baik. membatasi. Dia maha kuasa. Pertanyaannya, apa yang dia Ya. kuasai? Apa yang dia kuasai waktu umur 1 hari? Ya kan itu nggak penting diceritakan kan? Sekarang orang 1 hari baru lahir. Apa manfaatnya dicerita buat kamu? Berarti dia nggak maha kuasa dong. Biar saya jawab. Satu-satunya Tuhan yang meminta minum hanya Tuhan Kristen. Kok Ya, biar saya Assalamualaikum. jawab, ya. minta minum? Nggak kelihatan aku Dalam mukanya ini. Yohanes 4 nomor 8. Oke, biar saya jawab. Apakah Yesus Manusia firman yang telah menjadi Apakah manusia. Ketika Kalau manusia kita maha minum kuasa? manusia, aduh. Iya. Aduh. Biar saya jawab. Ya Pak Nathan, Pantasan kalian ketawa. Apakah- Saya nggak ngerti yang kalian ngomong. Pak Kristus standby Apakah dulu ya. Yesus Ya, maha oke. kuasa ketika Ya. jadi manusia? Iya, Itu pertanyaannya. iya. Betul. Ketika Yesus menjadi manusia, dia tunduk kepada kodrat di mana daging dan tubuh pada Berarti- saat itu. Berarti tidak maha kuasa ya? Berarti secara daging dia tidak maha kuasa. Oke. Tapi Christian mengatakan Yesus maha kuasa. Memang maha kuasa dia secara hakikat. Sumber. Waktu dia menjadi saya ulang ya. Waktu dia menjadi manusia. Menjadi manusia sama seperti Pak Nathan, kita. diam dulu Pak Christian. Waktu dia Ya, menjadi Biar saya manusia. jelaskan ya, biar saya menjawab secara rinci ya. Ya, biar saya dengerin rinci ya. dulu pertanyaannya. Waktu dia menjadi manusia, apakah Yesus maha kuasa? A, maha kuasa. B, tidak. Secara manusia tidak maha kuasa sama Tidak sekali. maha kuasa. Stop. Pak Christian, apakah Yesus maha kuasa waktu menjadi manusia? Pak Christian, dijawab. Ya. Setelah dia menjadi manusia dari firman yang tadi berkuasa, maha kuasa, bahkan dia ciptakan semua ini dengan firman. Bukan itu pertanyaannya, oi. Setelah dia jadi manusia, Apakah Yesus waktu menjadi manusia, dia apakah dia membatasi dirinya. jawab saja Mengosongkan dulu? dirinya. Bukan Tidak maha itu. kuasa. Tidak maha kuasa. Kalau dia tidak maha kuasa, iya oke Karena dia baik. sudah menjadi manusia. Udah standby. Kalau tidak maha Ah, iya. kuasa, kalau tidak maha kuasa, kenapa Anda mengatakan dia maha kuasa? Berarti Anda berbohong dong tadi. Halo, kenapa? Kalau dia Sorry, tidak tadi- maha, kalau Yesus tidak maha kuasa, tadi kenapa Anda mengatakan Yesus maha kuasa? Kenapa Anda melawan Yesus? Bro, di Alkitab tertulis bahwa dia telah mengosongkan dirinya. Artinya dia Iya. membatas karena dia menjadi manusia. Dia kalau Iya. nggak mengosongkan dirinya, dia datang Bukan kepada itu kamu yang mati. saya kamu. tanya, bukan Semua kekosongan orang ini. sudah mati. Makanya dia harus ambil rupa dulu manusia. Mengkosongkan diri jadi Ada manusia. dimensi lain yang dia numpang menjadi manusia dulu. Untuk dimensi itu dia pakai supaya bisa berkomunikasi dengan manusia kita karena manusia mau diselamatkan. Oke, baik. Jadi waktu Yesus ada di dunia, dia mengosongkan dirinya ya. Iya, Jadi Yesus hidup dalam kekosongan. iya dong. Ya, kosong ya. Oh, kosongan dalam Katanya arti 3 dia- tapi dia 1, kuasanya nggak bukan terpisahkan. sama sekali Kok? ada, bro. Kok kekosongan Buktinya dia gimana bisa ini? orang mati. 3 tapi 1 nggak terpisahkan. Teman. Bro, gini bro, bro Sandy, Celebes. Kalau kamu bisa tunjukkan ada Kalah ada Pak, orang Christian ada- gua kalah. Tunggu. Kalah gua. Tunggu. Ada orang aja di dunia ini sekarang ya yang bisa bangkit orang. Bos sembah bener. Iya Apa dia peduli lu ngomong apa? mulai lagi Asal bangkit dia bisa itu bangkitkan orang. itu dia berdoa. Oke, baik, sebentar. Waktu dia membangkitkan Lazarus, waktu itu Yesus Tuhan atau manusia? Dia dalam rupa manusia, tetapi dia itu punya kuasa ilahi yang ada di dalam. Katanya mengosongkan Dia diri. ada roh Allah. Katanya mengosongkan mengosongkan diri. diri. Kalian ini Tadi Anda mengatakan mengosongkan diri. Dia kan dia jelas itu firman konsepnya. yang jadi manusia. Katanya Keilahian dia kan nggak hilang.
Waktu Cuma dia Yesus, membatasi. dengerin. Waktu Yesus Kamu tahu membangkitkan, nggak, ada dengerin perempuan dulu, yang sudah dengerin 40 tahun dengerin sakit- dulu, sakit dengerin. pendarahan. Iya dengerin. Cuma pegang tubuhnya Waktu sembuh. Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, apakah Yesus Maha Kuasa waktu itu? Membangkitkan orang mati. Iya, Dia kan datang utusan dari Bukan Allah. itu saya tanya, apakah dia Maha Kuasa? Iya, dia kan utusan dari Allah langsung. Perkataan dia pasti ada berarti, kuasa dong. berarti dia tidak mengosongkan diri dong. Mengosongkan diri secara ilahi. Berarti yang membangkitkan. Bro, waktu Musa ketemu dengan Allah, Ya udah di capek atas deh Gunung gua. Sinai, Terusin Bang Sidik. kalau Capek dia gua. tidak membatasi diri, mati Musa. Waktu itu aja Musa udah buta. Pak, gini Pak, tunggu ya. Coba Bapak konsisten lagi. Biar diulang sama Bang Handi ya. Coba ambil satu komitmen gitu loh, yang tidak berubah-ubah gitu loh. Karena dari tadi kita ketawa-ketawa. Kenapa Bapak tuh nggak konsisten dalam menjawab? Yang tadi katanya berkuasa, setelah itu tidak berkuasa, setelah itu kosong. Nah, coba Bapak pilih deh, biar diulang Bang Handi lagi ya sekali lagi. Silakan Bang Handi. Kita ambil jadi satu gini. poin lagi ya, yang boleh Abang Bapak pegang ya. Silakan. Ya, saya ulang ya. Waktu Yesus hidup di dunia ini, dia Maha Kuasa atau tidak Maha Kuasa, Pak? Pak Christian. Jadi begini, Yesus itu dia mengosongkan dirinya. Maha Kuasa atau tidak? Fokus kepada jawaban Pak. Fokus kepada jawaban. Berkuasa atau tidak? Berarti dilepas, kan dia ada bapaknya. Tinggal jawab saja, Maha Kuasa atau tidak? Karena itu coba fokus ke apa aja Pak. Bro, di dalam dirinya kan ada rohullah. Dengerin pertanyaan saya. Di dalam diri Yesus. Dengerin sebagai manusia. pertanyaannya. Pak. Gini Coba aja. Gini, dijawab. Dengerin dengerin pertanyaannya. saya kasih contoh. Saya nggak minta Elia contoh. Pak, Elia tinggal itu jawab. konfirman. Tinggal jawab dulu. Kita Nah, ngambil. saya mau kasih tipologi Nggak usah biar sama. tipologi, Biar Pak. Nggak usah paham. tipu-tipu, Pak. Nggak usah tipu-tipu. Bukan tipu ini. Elia aja bisa bangkitkan anak yang Pak, lagi mati. tunggu Pak. Bapak Anak janda di kemana-mana. Sarfat. Ini pertanyaan yang diajukan ke Bapak ini, ya jujur Pak ya. Itu kalau Bapak ajukan kepada Islam, bahkan anak umur 3 tahun, ya, Tuhan kamu berkuasa nak. Itu pasti anak umur 3 tahun menjawab Pak, iya berkuasa gitu. Nah Ya, itu sekarang komitmen kembali. kita gitu. Sekarang Makanya kembali ke kita coba. topik. Coba Bapak jawab dulu, berkuasa Ya. atau tidak gitu dari pertanyaan Apakah Bapak tadi. Apakah Yesus waktu hidup Kuasa di dia, dunia? gini, Dengerin dulu dia pertanyaannya. Dengerin. Ah. Waktu Yesus hidup di dunia, apakah dia Maha Kuasa? A. Maha Kuasa, B. Tidak. Nah, silakan Pak. Maksudnya gimana? A Maha Kuasa, B. Saya ulang Tidak. pertanyaannya ya. Saya ulang ya. Waktu Yesus hidup di dunia ini, apakah Yesus Maha Kuasa? A. Maha Kuasa, B. Tidak. 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 Waktu Tidak, Yesus karena dia bukan manusia. waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, apakah dia Maha Kuasa? Di dalam dirinya Yesus, ya, ada dia kan diutus oleh bapaknya. Bukan itu pertanyaannya Pak. Dengar dulu, Bukan dengar itu. dulu. Ini yang mau Kalau jawab. bukan Kalian itu, nggak bukan paham soalnya. Di pertanyaannya dalam diri saat dia Yesus membangkitkan tadi dia berkuasa atau tidak, itu pertanyaan Pak. Iya A, iya B tidak Pak, gitu loh. gantian aja, Bang Christian saya yang jawab. Ya, Karena pertanyaan mereka waktu kan dia pertanyaan membangkitkan Lazarus, menjebak. itu keluar kuasanya. Ah, Bukan Bukan. Yang loh. tadi dia batasi tadi. Pak, ini nggak ada jebak menjebak, nggak ada ya. Jangan berpersangka seperti itu. Si Lazarus. Gimana sih? jadi biar saya jawab ya. Silakan Bang Han, Ketika Yesus- diulang dari awal Bang. Ambil Saya kesepakatan sudah- dulu dengan Bang apa nih Saya Nathan nih. sudah- Silakan Bang Han. Saya sudah dapat Aku bentar dong, pertanyaannya. bang, sebentar. Ini aku lagi error, nggak bisa naikin orang. Aku keluar dulu apa gimana? Apa biarin aja gini aja? Gak usah, Nggak usah keluar Bang, nggak usah. Oh ya, oke. Nanti Jadi stabil lagi itu jaringan itu. makanya tadi sebenarnya sudah ada diterangkan juga tadi bahwasannya memang Yesus mengosongkan diri ya. Tapi mungkin biar saya rinci aja ya. Secara manusia Yesus tunduk kepada kodrat manusia. Kodrat manusia kan ada. Tubuh itu berdarah, terbatas, tidak bisa ditembus dinding, tidak Aduh bisa Bang, menghilang. tunggu Bang. Itu secara tunggu. Jangan melebar Kenapa kemana-mana Bang. Nanti Ya, abang dengar makin dulu, kena Bang. Bang. Ah, Nanti iya, abang iya, makin dengar, kena gitu loh.
kalau memang Tuhan itu sudah tahu banyak keterbatasan dalam tubuh manusia, untuk apa dia menjadi manusia gitu? Nanti itu makin melebar lagi gitu. Jadi tolong fokus ke terhadap semua bisa dijawab. Iya, sekarang abang cukup fokus terhadap pertanyaan Bang Handi gitu loh. Kalau ke situ nanti makin melebar tuh abang Pertanyaan makin kena singkatnya percaya begini lah. ya. Ya. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apakah waktu itu Yesus maha kuasa? A maha kuasa, B tidak. Tetap tidak maha kuasa Tidak secara maha daging. kuasa. Tetap tidak maha kuasa secara Oke, ya daging. udah itu aja sederhana. Tunggu. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus ketika menjadi manusia, apakah memiliki kuasa secara ilahi? Jawabannya iya. Loh, Bingung kan? kalau ada ilahi dalam diri Yesus, kenapa dia nggak maha kuasa ilahi itu? Makanya saya rinci. Saya lebih suka Anda pahami dulu rinciannya, perhatikan ya. Secara insania, secara daging, dirinya adalah manusia 100%. Terdiri dari darah, rambut, semua lapar dan haus. Namun, secara ilahi, dia adalah Sang Firman yang keluar dari Bapa ada di dalam diri Yesus. Nah, Yesus secara daging tidak maha kuasa, tapi secara ilahi dia maha kuasa. Apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Apanya yang ilahi? Yang ilahi dalam diri Yesus adalah ketika dia mengampuni orang yang berdosa. Apanya yang ilahi itu pekerjaannya? Apanya yang ilahi? Apakah Itu fisiknya atau rohnya? Secara roh lah, mana mungkin Rohnya yang fisik. Dia rohnya memang yang nggak- ilahi. memang nggak ilah. Baik, rohnya yang ilahi. Apakah ilahi ini maha kuasa? Ya, itu jelas maha kuasa. Oke. Apakah roh ilahi dalam diri Yesus maha kuasa? Iya, jelas maha kuasa. Kenapa Yesus tidak maha kuasa? Karena dia terikat kodrat daging. Dia tidak boleh Berarti- melawan kodrat. Oke, berarti yang maha kuasa ini diikat oleh yang tidak maha kuasa, betul? Betul. Bukan diikat, tapi berada di dalam Oke. keterbatasan. Iya, artinya daging. yang maha kuasa ini terkalahkan oleh yang tidak maha kuasa, betul? Nah, terkalahkan. itu poinnya Bang Handi. Bukan terkalahkan. Anda itu kan pertanyaan jebak-jebak menjebak, tidak Nggak seperti itu. terkalahkan, bro. Dia nggak bisa apa-apa kok yang maha kuasa ini kok. Bukan terkalahkan. Tapi memang merendahkan diri dan mengosongkan diri. Iya, Dan nggak itu bisa apa-apa pilihan. dia. Memang tidak bisa apa-apa secara Iya. ilahi. Bisa nggak yang maha kuasa tidak bisa berbuat apa-apa? Bisakah apa? Bisa nggak yang maha kuasa tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak bisa, harusnya bisa. Harus bisa yang maha kuasa berbuat apa-apa. Tapi karena Yesus secara Bisa. daging Bisa dia harus berbuat tunduk apa-apa. kepada kodrat itu. Yang maha kuasa tentunya bisa semua. Bisa Nggak ada katanya. tempat. Iya. Ya, Kan tadi kamu bilang yang maha kuasa. Berarti yang maha kuasa Masa yang maha kan kuasa ada yang bisa maha terbatas? kuasa dalam Jadi begini, Pak Christian. saya tambahkan ya. Yesus itu ditambahkan salah lagi nanti. dari Allah yang terbatas mengambil rupa menjadi manusia yang terbatas. Belok lagi. Nah, kita kemana-mana. mengimani seperti itu, makanya kalian mau bilang apa juga, ya namanya waktu dia menjadi manusia dia seperti kita, nggak bisa melebihi kita. Tapi Pak Namanya juga menjadi seperti manusia. Christian, ada yang maha tetapi kuasa di dalam dalam diri dirinya dia. Yesus. Ya, di dalam keilahian Yesus ada dalam dirinya. Berarti Tetapi dia tidak boleh memakai itu. Kalau dia memakai itu, dia melawan kodratnya. berarti yang maha kuasa Nggak bisa. ini, yang maha kuasa dibatasi oleh fisik, betul? Betul? Iya, dia kan Iya udah. Iya berarti yang Dalam maha segala kuasa ini, yang maha kuasa ini terkalahkan oleh fisik, betul? Enggak, dia Loh, sendiri kok yang enggak? mengambil Gimana rupa. sih? Iya. Kan Gimana? dia Gimana? sendiri yang mau. Allah kan suka-suka Allah dong. Oh, suka-suka Allah. Bagus jawabannya. Dari tadi kan ngomong suka-suka Tuhan, ya udah. Iya Kalau dong. jawaban itu kita Jangan terima udah. dibatasi. Masa manusia mau batasi kuasa Allah? Yang membatasi siapa? Kamu yang memasukkan Tuhan kok dalam diri manusia kok. Bukan kami. Enggak, kan Allah ini yang tadinya firman Yang Allah. Dia kan membatasi keluar dari Tuhan Allah. itu Yesus. Betul. Terus dia jadi manusia. Setelah dia jadi manusia tentunya sama seperti kita manusia. Kalau melebihi kita bukan jadi manusia, berarti jadi yang namanya. Yang Nah, dia membatasi Pak Christian. harus sesuai kodratnya. Pak Christian. Makanya dia melakukan apa? Pak Christian. Tunggu. Makanya dia melakukan semua pekerjaan bapaknya. Apa yang
Dia kan diutus oleh bapaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bapaknya. Kalau bapaknya nggak setuju, itu dia nggak bisa dia lakukan melawan kehendak bapaknya. Nah kalau kehendak bapaknya bangkitkan Lazarus bisa, ya tentu dia bisa bangkitkan. Siapa bapaknya siapa? Bapaknya dalam dirinya. Namanya bapaknya siapa? Bapaknya adalah roh. Ya roh dalam Namanya dirinya. siapa? Namanya. Siapa bapak? Roh, Siapa roh bapaknya? ada nama. Hah? Dia disebut Nama bapak. bapaknya siapa? Tapi kamu sebut nama bapak. Bapaknya siapa? Iya. Bapak Yesus. Dia nggak ada nama, cuman sebutan aja. Sebutan saja, sebutan. Sebutan bapak. Ya, orang mau sebut Bapaknya. Orang mau sebut dia Allah Elohim. Orang mau sebut dia itu. Iya, jadi bapaknya Elohim. Yotewahwe. Itu sebutan Yotewahwe itu kan artinya juga yang ada apa? Sejak kapan Elohim jadi Yotwape ini? Sejak kapan? Maksudnya Elohim jadi Elohim itu ya Yotewahwe itu panggilan itu. Sejak kapan kamu dapat literasi dari mana Elohim Yotwape? Nah, orang Yahudi itu nggak berani sebut Yotewahwe atau mereka mau sebutin dulu apa kata-kata itu nggak berani. Makanya mereka Nggak ada Yotwape, nggak ada. Ikuti aja deh Pak Sidik. Berarti Yotwape masuk dalam diri Yesus. Iya. Yotewahwe artinya kan aku ada sebagaimana aku ada. Iya, aku berarti ada yang- dari kekekalan. Iya, yang masuk dalam diri Yesus yang mana? Ya roh Bapak. Siapa namanya itu roh? Bapak. Tadi sudah disebutin masih mau mutar-mutar balik. Iya, siapa namanya? Siapa namanya? Ya gini. Gini lagi. Gini bro. Bapak Allah kamu Elohim. juga setiap sepertiga malam kan datang turun. Aduh. Dan Jadi Allah kamu juga jadi kan Elohim membedakan masuk ke orang kamu dengan Elohim dan Elohim mata. masuk ke dalam diri Yesus ya. Bro, membedakan Allah kamu dengan Dajjal kan dari mata. Berarti kan berbentuk Nggak fisik usah juga. putar-putar, nggak usah putar-putar cari apa pula. cari pembenaran. Elohim masuk dalam diri Yesus. Allah itu roh. Iya, roh itu Bapak. Namanya roh itu tak terbatas, bro. Siapa yang membatasi? Saya nggak Dia ngomong begitu. melingkupi seluruh Ngomong jagat roh raya ini. dan semua alam semesta Oke, dia baik. melingkupi. Apakah roh di dalam diri Yesus terbatas atau tidak? Oh, tak terbatas. Oke, kalau tidak terbatas, kenapa Yesus tidak maha kuasa? Karena dia menjadi manusia. Roh itu menjadi manusia nggak roh dalam diri Yesus? Filipi 2 itu kan menjelaskan, mengosongkan dalam diri. kesetaraan, dengar dulu, dalam Iya. kesetaraan Ya, saya paham. dengan Allah, Dia ia mengosongkan mengosongkan dirinya. dirinya Nah. dan mengambil rupa seorang manusia sebagai hamba. Berarti dan dia diri- menjadi manusia. Berarti Dan dalam dirinya tunggu, dalam dia menjadi dirinya seperti manusia itu, dia sudah membatasi dirinya. berarti Artinya dalam dia dirinya sama Yesus seperti kita. berarti dalam dirinya Yesus kosong. 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 Rohnya kemana? Loh, ada roh kan? Katanya kosong. Mengosongkan dalam artinya ini Nah. menghilangkan Kosong artinya apa? kesalahannya Kosong dia. Dalam artinya mengosongkan apa? arti ada isi Itu. gitu. Bang. Ambigu dong. Bang, arti kosong apa? Arti kosong apa? Mengosongkan kan sama Iya, kayak arti- misalnya Iya, arti membatasi kosong lah. apa? Membatasi. Tidak ada isi, kosong, itu. Membatasi. Loh, kok kosong? Kosong Membatasi dia Parah ini. sebagai manusia. Terus sih Pak Sidik, haus gua. Iya, ini Tetapi di parah dalam ini. dirinya ada Aku mau kesalahan. minum Allah. Kalpanax. Aku mau minum Kalpanax. Kenapa? Katanya Kenapa? tiga tapi Karena satu, Yesus nggak bisa dipisahkan. Jangan, Kok Yesus mengosongkan dan Allah diri? itu satu. Nah, coba kamu jelaskan bagaimana itu mengosongkan Gini. diri. Gini. Saya kasih tahu kamu sama Sandy ya. Kamu kan terkadang kamu kalau dalam pikiran kamu aja ada kehendak kamu yang kamu gini, misalnya kamu bangun pagi atau malam ya. Sebentar malam kamu lapar, pingin Indomie. Saya pingin Indomie. Tapi ada kehendak kamu yang bilang, Tapi saya bukan malas. Tuhan, Pak. Saya bukan Tuhan. Ini analogi. Iya, Supaya kamu jadi paham. Tuhan Anda analogikan ke manusia. Enggak rendah gitu Tuhanmu? Bagaimana? Enggak rendah Tuhanmu kau analogikan ke manusia. Bukan, ini aku pakai ya memang Allah itu kan memakai bahasa antropologis. Iya, kenapa kau analogikan Tuhanmu ke Bahasa manusia? supaya manusia ngerti. Kenapa kau Apalagi analogikan Anda Tuhanmu ke manusia? Karena Anda nggak Kenapa? ngerti apa kitab suci kami. Kenapa kau Makanya analogikan dijelaskan Tuhanmu ke manusia? Pakai analogi. Jadi gini, kalau kamu mau bikin Indomie, terkadang kan aku lapar nih pingin Indomie, tapi kamu lagi tidur malas-malasan. Malas. Oh, berarti Yesus melawan dirinya sendiri.
Tunggu, dengar dulu. Kehendak kamu membatalin. Saya bukan Akhirnya Tuhan, kamu oi, tidak saya jadi, bukan kan? Tuhan. Kenapa lo Artinya ambil kehendak analogi? kamu yang membatasi. Sama. Yesus ini dalam firman-Nya ini dia sudah datang dalam wujud manusia. Oke. Tetapi di dalam kehendaknya dia ada kehendak Bapa. Oke, jadi Nah, makanya Yesus bilang, Yesus, aku melakukan oke, pekerjaan paham. Dan apa Jadi yang aku lihat dari Yesus, Bapa itulah yang gantian. kukatakan kepada kamu. Jadi Yesus membatasi Bapak dalam dirinya, gitu ya? Bukan Betul. membatasi kuasanya. Iya, kuasanya Karena terbatas. Iya, karena dia manusia, bagaimana manusia kaget sama kayak kita lah. Kita Iya, bisa apa? Tapi di dalam diri manusia ada yang maha kuasa toh. Iya, Betul nggak? di dalam diri Yesus, iya. Oke, di dalam diri manusia ada yang maha kuasa. Apakah yang maha kuasa di dalam diri Yesus ini adalah bisa bermaha kuasa? Bisa. Ya, bisa, cuma kan dia suruh membatasi, nggak bisa dia ngelawan Ya nggak kehendaknya bisa, sendiri. bisa tapi dibatasi Masa gimana Allah sih? gini, masa Allah melawan aturannya sendiri? Dia udah ngomong dia jadi manusia kok dia langgar Oke, sendiri. baik. Siapa yang Gimana dengerin, siapa yang membatasi kemahakuasaan di dalam diri Yesus? Siapa yang membatasi? Dianya, ya suka-suka dia kan. Suka-suka dia. Suka-suka Tuhan dong. Aduh, parah ini. Ya udahlah, capek saya suka-suka dia. Bukan, kalian ketawa, kamu Begini, Bung, kamu mengatakan mengosongkan diri. Sementara Ini tiga pemahaman itu tidak terpisahkan, tiga tapi satu kan? Gak terpisahkan Iya, kan gitu. jadi gini, sekarang kalau kamu mengosongkan diri, roh itu ada di mana? Ada di dalam Yesus kan sudah tidak mungkin. Karena kan mengosongkan diri, betul? Jadi jadi kealahannya Yesus ini adalah tiga realitas konkret ya. Artinya gini, tapi satu hakikat. Makanya dia tidak boleh berlawanan. Satu yang kosong tadi kamu jangan lari. Kalau bahas satu, mengosongkan diri ini mengosongkan diri kan berarti Roh Kudus sudah tidak ada dalam diri Yesus. Oh, siapa bilang? Katanya kamu mengosongkan diri. Mengosongkan diri, membatasi diri maksudnya sama. Tadi katanya kamu disebut di mana mengosongkan? Artinya gini, kuasanya dia nggak boleh pakai. Tadi kamu mengatakan dia mengosongkan diri. Nah, ya kan? Di dalam mana tadi kamu sebut di Efesus mana? Mengosongkan diri, betul? Kan saya bilang tadi. Ingat pernyataan mengosongkan saya. diri. Dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Siapa yang tak terbatas di sini? Yang tak terbatas siapa? Yesus. Yang tak berarti kalau Tuhan berarti tanpa batas, betul? Makanya Yesus Tuhan itu tanpa batas. Saya tanya dulu, Tuhan itu tanpa batas atau di 1 Yohanes terbatas? Tidak ada satupun yang jadi selain apa yang dia telah dijadikan oleh tahu. Tuhan itu kan tanpa batas. Dia yang berkata-kata, dia menciptakan. Tuhan itu kan tanpa batas, begitu? Kan? Nah, Yesus itu jadi Yesus membatasi diri. Iya. Sebagai apa dia membatasi diri? Sebagai manusia. Sebagai manusia berarti bukan Tuhan, betul? Bukan, di saat itu bukan. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak kapan? Ya, sejak dia mati terus dia bangkit. Saya ralat. Bapaknya memberikan saya ralat sebentar. Secara ilahi Yesus bahkan ketika bayi pun secara keilahiannya tetap Tuhan. Nah, secara ini lain ini Christian. Jadi artinya secara ilahi tetap ada dalam diri Yesus, keilahian tetap ada. Tapi secara daging Yesus tetap manusia biasa 100%. Jadi jangan salah-salah menjawab ya. Jadi makanya jadi sama aja kan aku bilang tadi begini. Waktu dia jadi manusia, dia menjadi sejak manusia. Kapan dia jadi Tuhan? Bukan dia berarti kehilangan kemahakuasaan. Ya kan dia sudah jadi sama seperti manusia, menjadi hamba. Bahkan dalam waktu gantian sama Nathan. Jadi gini Nathan gini. Dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang singkat, dia dibikin sabar dulu, lebih Christian. Kamu bentar dulu, dari tadi lo kamu ngomong. Gantian dulu sama Nathan. Kasihan dia. Kamu lahir duluan kali ya ini, nggak pernah berhenti kamu ngomong. Sorry. Lu kutuk terus. Nah, jadi Nathan gini Nathan. Waktu Yesus dalam kandungan ini, ya kan? Maria ini menyembah kepada siapa? Maria menyembah kepada Elohim Adonai. Nah,
Terus, jadi nggak menyembah Yesus. Enggak, ngapain menyembah Yesus juga, dia juga nggak tahu yang di kandungannya adalah bukan manusia biasa, dia nggak tahu juga. Dia nggak tahu juga. Nah, Iya. berarti yang maha dahsyat Elohim atau Yesus? Yang maha dahsyat Elohim kan. Ya Elohim. Yesus adalah Elohim, sebagian Yesus dari adalah Elohim. Berarti dahsyat juga Yesus. Tunggu, bukan. Jangan dulu pakai. Yesus adalah bagian daripada sang hikmat, Sang hikmat. kecerdasan ilahi yang diutus ke bumi, berada di dalam insaniah, kodrat daging. Jadi keilahian Yesus tetap menyatu dengan Elohim, tidak terpisah. Keilahian Kalau itu, Yesus keilahian secara- itu coba kamu paparkan apa arti keilahian? Gurunda itu. Kasih Bang Juma lagi lah. Ya coba Gurunda dulu. Gurunda silakan Gurunda. Ini ngarang Gurunda, bebas silakan. ya. Di dalam 1 Korintus jadi- 15, dengarkan. 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Theos Bapa. Sesudah 1 Yesus Korintus berapa? 15:24. Dengarkan aja dulu. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, artinya bunuh diri, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 11 nomor 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Yesus adalah Theos. Jadi Yesus akan melepaskan segala-galanya dan dikembalikan kepada Tuhan Bapa. Yesus pensiun jadi Tuhan. Paham? Makanya di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, dia akan datang dan kita akan melihat Yesus yang sebenar-benarnya. Karena kita akan sama seperti Yesus, yaitu manusia. Salah. Jadi Kok salah pula? ini iya salah. Apanya Anda yang kan salah? menjelaskan- Coba Anda jelaskan Anda 1 Korintus menjelaskan. 15 nomor 24 ini. Silakan. Anda menjelaskannya versi Anda dan mungkin Loh, ini Anda juga dalil? terpengaruh. Ya, Dalil? saya bisa jelaskan. Kalau Anda memang menggunakan dalil? tafsir Nah, kemudian tafsir saksi tiba, Jehovah dengarkan. seperti itu. Kemudian tiba kesudahannya. Saya baca Quranmu, terus saya suka-suka menafsirkan. Bentar, Oh, bentar, nggak Bang bisa. Dian yang Christian. Ini tidak ada Aduh, tafsir. ini Ini tidak ada baca, tafsir. Coba Ini dulu tidak dia ada sama tafsir. sama Ini dibaca Nathan ini. dulu, Christian. Kemudian Limit aja tiba dulu nih, Christian. kesudahannya. Artinya sudah tamat Nanti kalau riwayatnya saya baca maksud lagi kita. nanti Dewa Hubal misalnya punya anak 3, Ya. Almanak Al-Atta Al-Usatu, saya bilang itu ala kamu gimana? Oh, itu tidak, itu dibantah Al-Quran. Mereka orang kafir menuduh. Itu tuduhan orang kafir. Oh enggak lah, itu tertulis Tuduhan. di situ. Itu tuduhan orang-orang Kamu harus kafir terima aja, kepada tidak tahu. Allah. Tidak, Silakan makanya aja, kalau saya- silakan. Silakan makanya Anda saya kasih contoh jelaskan. kamu. Saya Kalau akan saya bantah. menafsirkan sesuka hati, Karena dalil maka itu seperti sama dengan mengatakan kamu, saya bisa tuduhan balikin. orang-orang kafir Quraisy kepada Allah. Nah, sedangkan jangan-jangan ini tuduhan mereka benar. jadi ini tuduhan Korintus Nah, ini itu siapa? Tuduhan Paulus. Jangan-jangan tuduhan mereka benar lagi. Ya silakan aja dengan pemahaman saudara. Tidak dilarang. Ternyata kalian Dewa Hubal. Ya silakan aja dengan pemahaman kalian. 1 Itu Korintus makanya, 15 kan begitu, dengarkan Jadi saya kasih contoh dulu, kamu. dengarkan Kamu dulu. baca tadi Jangan itu, ngamuk, apa jangan tadi? ngamuk, jangan Tapi kamu ngamuk. kasih kesimpulan sendiri. Kamu jangan mengamuk. Ini Seharusnya kamu data. bertanya sama orang Kristen, ini maksudnya Aduh, apa? Atau kamu kamu ini 1 dari- Korintus 5. Orang Kristen nggak boleh ditanya, karena orang Kristen itu kerjanya cuma mapat tolo-toloi. 1 Korintus 15 nomor 24. kamu diajarkan berbohong. Lah, Bentar Bang Christian, gantian satu ngomongnya. Filipi Bang 1:18 itu perintah melegalkan kebohongan, mengajarkan Yesus dengan cara berbohong itu tidak apa-apa. Oh salah kamu, makanya saya bilang kamu Oh, salah. ya udah paham. kalau gitu coba kau bacakan saya Filipi 1:18. Saya tahu itu. Apa coba? Dia lagi menceritakan kalau saya berbohong memberitakan Injil, buat apa saya sia-sia aja? Itu maksudnya.
Kalau karena misalnya dia kan lagi ngomong ke orang-orang di situ, kamu harus Dalilnya, tahu konteksnya dia itu lagi bicara sama siapa. Itulah aku Dia bilang lagi, kau itu dia harus lagi banyak dituduh sama belajar. kayak kamu tadi bilang. Filipi Kamu 1 ini nomor 18. bohong kali. Terus dia jawab, Tetapi dengarkan. kalau karena Kristus saya harus berbohong. Tidak lain Buat apa saya percaya sama dia sia-sia. Loh, dia lain sampai dalilnya. Ini Nah, lain. gini, Rasul Paulus sampai hidup sampai mati dia dihukum mati. Iya, Cuma dia gara-gara harus dia beriman dia kepada harus Tuhan Yesus. dihukum Oh, mati dia mesti menggenapi berbohong. Ulangan 18:20. Memang dia harus mati. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa sebagaimana. Baginda Dengarkan. juga kan mati Sebab diracun, sama bagaimanapun karena sudah dibuatkan, juga. katanya kamu bilang. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu atau mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Oke? Jadi kamu Iya, makanya diajari gini. untuk menipu. Ya, aku kasih diajari tahu untuk kamu menipu. semua. Udah Jadi kamu diam. coba Dengarkan saya dulu. Diskusi yang baik 1 bertanya. Korintus 15 nomor 24. Kalau aku nggak sebenarnya nggak berani mau menafsirkan kitab suci kamu, karena saya tahu itu nggak boleh. Kemudian tiba kesudahannya. Apa kesudahannya Yesus Makanya itu? kalau saya nggak tahu saya bertanya. Cuma kalau kamu menafsirkan bebas, saya pun bisa. Saya Makanya lebih nggak boleh. tahu Bible daripada kamu, tuyul. Nah, Saya mau jawab. Kamu dari tadi Saya mau kejam jawab. cuma bertanya. Kalau kamu lebih tahu Bible, kamu sudah jadi Kristen. Nggak mungkin Oh, ngomong kosong. justru karena saya tahu Bible, saya najis menjadi Kristen. Kau menjadi Kristen karena kau tidak paham Bible. Mbak, sama bro. Hey. Kalau saya tahu tentang Al-Quran juga saya karena saya tahu kan saya nggak mau jadi. Kau membaca Al-Quran aja nggak bisa, nggak usah kau bawa Al-Quran, nggak usah. Kemudian 1 Korintus, dengar, Bang Juma saya jawab gimana? Saya jawab gimana 1 Korintus 1 Korintus 15 nomor Diam 15 dulu kamu ayat Christian. 24. Christian dari tadi Saya kamu jawab. ngomong. Silakan. Enggak, Saya jawab kamu ya. kuturunin ya, kuturunin kamu. Saya moderator di sini, kuturunin kamu. 1 Korintus 15 ayat 24 ya. Perhatikan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan. Ia ini adalah Yesus Kristus, menyerahkan kerajaan kepada Allah. Anda bisa bayangkan. Tunggu. Anda bayangkan. aku cuma tertawa aja. Ia, Yesus, mampu menyerahkan kerajaan kepada Allah. Nah, terus Pasti lebih hebat siapa? Allah apa Yesus? lah, Allah lah, karena dia hanya menerima, dia mengembalikan kembali Bukan kepada mengembalikan, menyerahkan. ya sama aja kan Yesus diberi Beda. kuasa. Beda Aku dong. diberi kuasa di dunia dan di surga, betul nggak? Makanya gini, Bro Juma. Anda tahu Yesus nanti akan menjadi hakim yang adil seperti perkataan Nabi Anda ketika mau mati? Iya. Isa Al-Masih akan datang menjadi hakim yang adil. Yes, Dan betul. ayat ini menjelaskan Betul. bahwasannya kelak Yesus akan memiliki kerajaan. Makanya Yesus itu kan Raja, Sang Mesias. Kerajaannya Iya, kan tapi sorga. semua setiba kesudahannya dia mengembalikan semua itu, betul? Karena memang kodratnya adalah berasal dari Bapa. Dia keluar dari Bapa, memang harus kembali kepada Bapa dia. Hey, Yesus itu menyerahkan kuasa yang diberikan kepadanya, betul atau tidak? Bukan menyerahkan kuasa, memang kuasa itu milik dia. Lah ini dalilnya apa? Makanya Isa Al-Masih, Anda tahu apa arti menyerahkan. Al-Masih apa? Al-Masih apa artinya Al-Masih? Kamu jangan lari ke sana. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan menyerahkan, bukan? Benar nggak? Berarti kerajaan itu milik Yesus. Dia cuma diberi kuasa. La haula wala Diserahkan kepada la Allah. haula wala quwata illa billah. Perhatikan. Yesus diberi Kerajaan kuasa. Yesus. Dengarkan dulu. Kerajaan Yesus Yesus. diberi Ya. kuasa atau tidak? Yesus memang memiliki kuasa tanpa Diberi atau tidak? Tidak diberi, memang milik dia. Kerajaan dan kuasa Nenekmu di milik mana Yesus. dikatakan bahwa Yesus memiliki kuasa di mana? Yohanes 1 ayat Bebas. 1 sampai 2, bacakan. Lah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. apa hubungannya dengan Yesus? Itu bukan Yesus. Nanti setelah firman itu menjadi daging baru segala Yesus. sesuatu, dengar, tunggu, sebelum Yesus menjadi daging, segala sesuatu semua hanya dijadikan oleh Sang Firman, Sang Yesus kecerdasan bukan ilahi sang yang firman. Yesus itu bukan sang firman. Jangan ngadi-ngadi Oh, bisa. kamu. Kenapa tidak bisa jadi Sang Firman? Yohanes 8:42. Apa yang dikatakan di sana oleh Yesus? Enggak, Aku satu-satu dulu, datang. jangan lari kemana-mana. Jangan lari Ku kemana-mana. Ayat yang ajarin, tadi tetap. ku ajarin. 1 Korintus, Kamu tetap kita di mengatakan, 1 Korintus. kamu mengatakan Yesus itu adalah firman. Ku ajarin. Ya. Kita Yohanes tetap dulu di 1 Korintus 8:42. 15. Di 1 Korintus 15 kita tetap.
Jangan 1 Korintus kemana-mana 15 nomor 24, Ya, 24, Yesus menyerahkan kerajaan kepada siapa? Iya. Pertanyaan saya, Al-Masih artinya apa? Kerajaan. Al-Masih. Kenapa dengan Raja, Al-Masih kan? rupanya? Mesias, apa arti Mesias? Yang diurapi adalah raja, betul? Yes. Nah, terus? Yes. Nah, pertanyaannya, kerajaan Yesus menurut Anda, Bro Juma pribadi, nggak usah secara Islam. Ya. Menurut Anda, kerajaan Yesus seperti apa? Dia kan selagi di bumi nggak pernah jadi raja-raja. Iya, kerajaan Yesus itu kerajaan halu. Halo. Kerajaan fiktif. Dia kapan Fiktif. dia jadi raja? Apa nama kerajaannya? Berarti Siapa permaisurinya? Quran menyebutkan Mesias kepada Al-Masih. Al-Masih Isa. itu orang yang mengusap. Oke? Itu Al-Masih. Semua raja-raja, dengar ya Juma ya, semua Orang yang raja-raja mengusap, itu menyembuhkan dengan cara mengusap. Orang yang diurapi, Bung, andaikan kamu tidak hidup bisa. pada masa Yesus, Isa, otak kau diusap, kamu bisa sehat. Karena dia, salah. loh, kok salah Tidak. pula orang buta aja diusap melek? Muhammad mata- boleh nggak disebut Muhammad Al-Masih? Enggak bisa, Muhammad karena Al-Masih. bukan gelarnya Bisa. dia. Entah kemana-mana Anda ini. Mesias, Rasulullah Muhammad SAW Mesias. bukan dukun. Oke? Satu-satunya Al-Masih hanya Isa. Satu-satunya Nenekmu Al-Masih kiper. Kau ngerti nggak arti Al-Masih itu? Al-Masih itu Mesias. Apakah Mesias. hanya satu Mesias manusia yang itu disebut juru Mesias? Raja, Penyelamat. raja yang diurapi, raja yang diurapi. Saya tanya saudara, apakah cuma Yesus yang digelari Mesias? Tidak, ada banyak. Ya ada banyak, berarti ada Iya. banyak raja. Kalau Anda mengatakan Mesias itu Tuhan, ada banyak Tuhan. Udahlah, nggak usah banyak Konsepnya menghayal. keras, Kembali ke konsepnya 1 kerajaan. Korintus 15 nomor 24. Konsepnya, Yesus tunggu dulu. menyerahkan kerajaan. Konsepnya kerajaan Yesus sesuai kata Muhammad. Di Kelak nanti mana menjadi hakim yang kerajaan adil. Yesus? Menjadi hakim Kerajaan yang Yesus. adil dia. Jadi hakim Kelak yang nanti kata adil. Muhammad, Nabi Anda loh yang bilang, bro. Anda bisa Kelak enggak nanti Anda membedakan antara raja dengan hakim? Bisa enggak? sama, kedudukan raja lebih tinggi malah dari hakim. Oh, jadi Lebih sama tinggi raja. presiden dengan hakim, sama gitu ya. Lebih tinggi raja loh. Itu Itu dia, makanya Yesus itu datang sebagai raja atau sebagai hakim. Raja dan hakim, kata Muhammad, jadi hakim juga. Di mana dikatakan Nabi Muhammad bahwa Yesus jadi raja, di mana? Masa Anda nggak tahu hadisnya? Di Hari gini. Di mana Yesus Isa masih disebut raja? Isa Al-Masih kelak nanti akan datang menjadi hakim yang adil. Iya, menjadi hakim tuyul, bukan menjadi raja. Di mana dalilnya baginda Al-Masih mengatakan dia itu menjadi raja? adalah Kalau raja singa Mesias mungkin. Mesias Ada itu adalah aja. raja yang diurapi. Mesias itu adalah raja yang Yesus diurapi. itu raja di mana? Rajanya kerajaannya kerajaan sorga, bro. Kerajaan surga kayak Tanggung. di Makanya kalau mana? Anda mengatakan Yesus itu harum, Surga Anda itu menentang kerajaannya Muhammad. Yesus atau kerajaannya Bapa? Kerajaannya Yesus sama. Di kerajaan mana Bapa juga nggak ada tertulis? masalah. Di mana tertulis? Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 bahwasanya segala sesuatu Aduh. tidak ada yang dijadikan kalau bukan Ini karena orang Yesus. bicara tentang raja atau berbicara mengenai firman? telah Apa sih? diberikan kepada Yesus baik bumi maupun kuasa surga. telah Itulah dia raja. diberikan kepada Yesus menurut Yang di bumi Matius maupun di 28. surga. Nah, sekarang segala Artinya, kuasa itu. Kalau sudah segala diberikan semua kuasa, berarti segala dia kuasa berkuasa atas semua atas cuma juga. Yesus itu cuman orang yang diberi kuasa. Kamu pun bukan orang, lalu apa? Monyet. dia sang firman, sang kalam. Anda nggak ada cerita, banyak cerita. Mana ada dia sang kalam? Coba Markus 11 Anda baca. Ketika Yesus lapar, dia melihat dari jauh pohon ara, dia mendekati. Untuk apa dia mendekati? Karena dia ingin menghilangkan rasa laparnya. Kenapa nggak bisa membuat pohon ara berbuah? Tanya Budi, jawab Wati. Apa jawaban Wati? Meow. Yesus itu lapar. Sekiranya dia sang firman, di Markus 11 dia akan mengatakan, wahai pohon ara, berbuahlah. Tapi kan tidak. Yesus dinarasikan di sana datang ingin makan buah pohon ara. Tetapi memang pada masa itu bukan zaman buah ara. Musim buah ara aja Yesus nggak tahu gimana mau jadi sang firman. Sebetulnya pohon Yesus ara ketika itu di bumi, adalah dengar ya. Yesus Adalah ketika apalagi di bumi, tipu lagi. Yesus ketika di bumi sama sekali Nubuatan. tidak memiliki kuasa ketika di bumi. Secara daging, secara daging ya. Cuma Aduh. pohon ara itu adalah nubuatan, dia berbuah. Nubuatan lagi. Suka-suka Artinya, kau lah. Lu suka-suka itu- kau lah. Cuma ya,
Suka-suka kau Yesus lah. secara tunggu dulu. Orang Yesus lapar kok. Nubuatan lapar Yesus- itu apa? Cipru, erok ngan recoto. Blaman. Yesus secara daging. Artinya kalau pengikut Kalau kamu kau udah tidak buka lah. berbuah, dia kan jadi seperti Erok orang ngan Arab. renjo Cipru kibatan Ringan. lemah. Ngapa na tolo-tolo kamu kok? Itu bukan nubuatan, itu keadaan yang nyata. Keesokan harinya dia bersama ke-12 muridnya lapar. Maka dia datang mendekati pohon ara, mengharap kalau di situ ada buah. Tapi ternyata nggak ada. Dinarasikan di Semua. pengantar. Dengar Sebab ya, memang Bro. bukan musim Bro buah Juma. ara. Dengar Kalau Bang dia Juma, ya. firman, dia cukup berkata berbuahlah, berbuah dia. Pohon ara berbuah nangka, berbuah dia. Semua orang Kristen setuju ketika Yesus menjadi manusia, dia memang benar-benar kodratnya tidak memiliki kuasa ilahi secara Ya, daging. berarti Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan. Oh tidak, ketika dalam Pada daging saat dia saja, menjadi manusia, kau katakan tadi nggak ada kuasanya. Pada saat dia menjadi manusia. keilahian dia. Iya, secara daging dia memang tidak memiliki kuasa secara Berarti daging. Di Tuhan dalam diri pada Yesus. saat dia menjadi daging, dia tidak punya kuasa. Betul atau tidak? Di dalam diri Yesus secara daging tersebut, di luar daripada itu semua dunia ini dia yang ngatur. Di dalam diri daging tersebut, dengar ya. Itu ilmu dari mana ilmunya Anda itu? Dari mana ilmu Anda Ilmu itu? dari mana? Iya, dari Ilmu mana Anda dari mengatakan di luar Yesus dia maha kuasa? Itu ilmu dari mana? Pinjam dong. Tuhan kan omnipresent, maha hadir. Dia bisa ada Nenekmu di surga, kiper. bisa ada di Kalau bumi. Tuhan yes, tapi Yesus. Anda sedang Masalahnya, membahas Yesus Bro. yang Anda bahas yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Bagaimana bisa dia menguasai alam semesta ini? Ini otak. secara daging dia tidak bisa, tapi secara hakikat ilahinya di dalam diri Bapa Dari dia bisa. Dari mana Elohim seorang bisa. manusia Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa punya sisi keilahian? Dari mana ilmunya? Punya sisi keilahian. Ya memang Di mana sisi keilahian Yesus? Yang mana sekarang tunjukkan? menjadi pertanyaan keilahian Allah SWT sampai sekarang tidak pernah Kenapa eksis. ketika Anda kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan anak Maria jadi Tuhan, larinya ke SWT? Kenapa? Loh, dan terbukti siapa bilang tidak bisa dan kami sanggup menjawabnya. Sekarang pertanyaan Silakan Anda Allah tanya, SWT tunjukkan ke saya. Coba Allah kamu SWT tunjukkan. tidak pernah membuktikan dirinya hadir kepada Muhammad. Loh. Yesus Jadi diselamatkan, terangkat, diberi kuasa. Zuma. Siapa yang memberikan kuasa? Yesus. Zuma. Tanya saya. Jadi begini Zuma, Aduh. Tuhan kami ini dia omnipresent, omnipoten dan imanden. Kok Jadi, omniimpoten? di- Gimana? Kamu itu menghina kali. Jangan kau sebutkan omniimpoten. Itu Omnipoten itu penghinaan. artinya maha kuasa. Kok impoten maha kuasa? Kayak mana ceritanya itu? Omnipoten. Impoten? Omni, bukan kamu. Kau ini pleset-plesetin omnipoten, bro. Omnipoten. Kalau di tempat Gimana? saya itu poteng itu Sama ini omnipresent. ubi yang dikasih Artinya ragi, dia Bung. maha hadir, maha kuasa dan maha Maha apa? Maha tidak bisa. maksudnya dia imanden. Ngarang. Artinya kita imani dia Ngarang. walaupun dia Bung, nggak ada di Bung, tempat kalau kita sekarang, konsep dia ada di seperti surga, itu, kita Bung, imani. kalau konsep seperti Imani. itu, timbul Artinya dia sang ada di pelawak hati itu kita, juga bisa kau walaupun dia tuhankan. jauh. Oh, kenapa timbul tidak bisa gini? Oh, itu adalah sisi kemanusiaannya. Kenapa timbul tidak bisa kemudian? Oh, itu sisi kemanusiaannya. Tapi di luar itu dia punya sisi keilahian. Itu kan ngarang-ngarang. Yesus dengan mulutnya mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Memang Yesus itu dirinya ada berapa? Menurut Iya. saudara, menurut Dia saudara tidak pribadi, dengarkan. Menurut saudara pribadi Yesus itu ada berapa? Gini, Pribadi Yesus ada Hah? secara daging. Pribadi Yesus Hah? secara daging. Dengar ya, Di situ- sebentar. Jadi pribadi Yesus itu ada berapa? Di situ Sebentar, Yesus lagi menyatakan dirinya bahwa dia itu manusia. Jadi dia Loh. tidak dapat berbuat apa-apa Bukan. Iya, terhadap karena dirinya. Bukan seperti itu. Bapaknya. Dengar. Sebentar ya. Dia berkata begini, apa yang kau Coba, lakukan semua coba saudara adalah Kristin yang ini ada di pekerjaan depanku, Bapakku. kusentil bibirmu. Semua. Banyak kali cerita kau. Makanya Yesus berkata begini, yang kau lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Nah, Dia harus selesaikan pekerjaan Bapakku. Itu dia. Berarti dia adalah duta. Berarti dia Makanya duta, berarti dia bicara atas berarti dia kehendaknya utusan, sendiri. bukan Tuhan itu sendiri, Bung. Karena dia sekarang, Dia cuman- tunggu dengar dulu. Karena sekarang dia sudah jadi manusia, sudah mengambil rupa. Jadi
dia Tuhan sudah itu bisa membatasi dengarkan. diri. Tuhan itu bisa dibentuk nggak? Tuhan itu. Maksudnya dia mengambil rupa, dia kan maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, Sekarang- kamu ngerti sekarang- maha kuasa nggak? sekarang- Dengarkan. sekarang Anda di- mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Bro, Dengarkan. Anda mengatakan Bro, Tuhan di itu kitab maha kamu kan kuasa. berkata Musa bertemu dengan Tuhan di sebatang pohon. Artinya kan dia bisa Tuhan itu berkuasa, dia bisa jadi apa saja. Bisa jadi Aduh. sebatang pohon. Suka-suka Jadi Tuhan, dong. Bung, kalau Anda narasikan maha kuasa itu menyebabkan dia bisa menjadi manusia, berarti Tuhanmu bisa menjadi iblis. Oh, tidak bisa, bro. itu bumi dan langit. Air Kenapa dan nggak ketemu, bisa? bro. Katanya maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, betul? Betul? Iya dong, tapi Nah, kan dia berarti bukan dia bisa menjadi ya. iblis. Berarti Kalau dia bisa menjadi ya iblis. Berarti dia bisa menjadi iblis. Nggak bisa. Jadi kalau dia jadi tidak kalau menyangka Bimo dirinya kan, sendiri. makanya Kristen Dia kalau bisa menyangka menghadapi dirinya sendiri. kalau menghadapi Juma, dia kan polemikus Muslim, dia pelit-pelit dia. Nah, jadi Sekarang ketika kenapa dia Anda- menjadi manusia? Karena dia maha kuasa, dia bisa menjadi apapun. Nah, sekarang bisa nggak dia menjadi iblis? ya, Nah, sekarang tentunya saya tanya tidak. kamu, Dia kan Tidak kalau menjadi bisa. iblis Tidak Berarti konsep yang kamu pakai Suma, itu nggak Allah kamu cocok. berkuasa nggak? tidak. Dengarkan, kamu berkuasa Bung. nggak? Tidak, Maha saya kuasa, jawab. Bung. Allah Maha SWT tidak kuasa berkuasa. itu bukan berarti dia bisa jadi kodok, jadi tikus, jadi balau, jadi bahlul. Bukan maha kuasa. Yang namanya maha kuasa, dia tidak Itu namanya bisa tidak maha kuasa. terbatas, Wala. Tuyul, yang Nggak dikatakan boleh maha begitu. kuasa, dia Namanya maha tidak kuasa. bisa. Kalau dia nggak bisa, Yang dia maha nggak bisa begini, dia nggak bisa begitu, itu cacat namanya. berarti dia bisa jadi iblis. Oh, tidak bisa, dia tidak bisa menyangkal dirinya. Berarti dia cacat, menurut kamu. Ayo. Iblis kan jahat. Allah itu maha Ngapain kuasa, juga maha Tuhan baik, menjadi jahat? maha pengasih, maha penyayang. Ini polemik. Ini kebalikannya. Aduh, Bagaimana parah. Cacat cara berpikir kalian cacat. Ini cacat Berarti logika. kalau Anda mengatakan maha kuasa Kalau itu itu harus dibalikin bisa ke menjadi kamu. ini, menjadi itu, menjadi ini, itu keliru. Yang namanya maha kuasa, apa yang menyebabkan dia menjadi manusia? Oh, supaya dia menembus dosa manusia. Maha kuasanya itu cukup mengatakan, dosamu telah kuampuni, kuhapuskan hidungmu, kuhapuskan telingamu. Allah yang cacat, Itu namanya maha melanggar dirinya kuasa. sendiri. Bro, ya, Justru saya yang tahu. melanggar dirinya sendiri ketika dia mengatakan jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Dosa Tiba-tiba dia itu. menjadi manusia untuk menjadi Dosa korban. itu bukan kucuk-kucuk ada, bro. Parah. Saya kasih tahu ya, Zuma. Dosa itu bukan kucuk-kucuk ada. Bukan. Nah, terus Itu dosa itu asal muasal itu dari malaikat yang Adam jatuh, lagi. yang memberontak. Mau menyamai yang maha tinggi. Ya. Oleh sebab itu dia Oh, dilempar malaikat dari memberontak. sorga. Nah, dia datang, dia menyesatkan manusia. Nah, Adam dia ganggu. Adam kalau nggak dia jatuh, Adam itu hidup kekal. Karena Allah merancangkan kehidupan kekal, bukan kematian. Adam itu hidup kekal di mana? Bukan Allah yang Adam ada itu hidup kerjaan, kekal di mana? kasih hidup matiin, kasih hidup, kasih mati. Adam itu kalau tidak diganggu Tetapi, sama dan Dewa begini, Molok, dia hidup di mana Adamnya?